sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah kelas B akan mepresentasikan terkait materi bab 9 yaitu persediaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Firda dengan NPM akhir 005 dan rekan-rekan saya yaitu RA Naura dengan NPM akhir 091, Nola Hadiatun Nabilah dengan NPM akhir 013, Ratna Chandra, NPM akhir 019, Aira Nadia, NPM akhir 024, Rici Setiawati, NPM akhir 037, dan Kirana Mutiara dengan NPM akhir 286. Baik, yang pertama adalah LCNRV, yaitu nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan. Jika nilai persediaan turun, entah itu karena harga jual turun, rusak, atau usang, maka nilainya harus diturunkan menjadi nilai realisasi neto. Nah, nilai realisasi neto ini mengacu pada jumlah neto yang diharapkan perusahaan untuk direalisasi dari penjualan persediaan. Estimasi harga jual dikurang estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan. Seperti pada gambar, ada nilai persediaan unfinished sebesar $1.000 dikurang estimasi biaya penyelesaian 50 dan estimasi biaya penjualan 200, sehingga didapatkan NRV-nya sebesar $750. Jadi perusahaan melaporkan persediaan dalam laporan posisi keuangan sebesar $750. Nah, asumsikan perusahaan ini memiliki nilai persediaan yang belum selesai dengan biaya perolehan sebesar $950. Maka 950 dikurangi dengan 750, sehingga dalam laporan laba rugi, perusahaan melaporkan kerugian atas penurunan nilai persediaan sebesar $200. Selanjutnya ada ilustrasi LCNRV. Dalam gambar tersebut menghitung persediaan akhir makanan, contohnya bayam, wortel, dan lain sebagainya. Bayam biaya perolehannya 80.000, sedangkan NRV-nya sebesar 120.000. Maka nilai persediaan akhir yang diambil adalah nilai yang paling rendah, jadi yang dipilih adalah 80.000. Begitu juga dengan persediaan yang lainnya. Kemudian untuk metode penerapannya sendiri ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian per item atau item individu. Setiap barang dibandingkan satu per satu antara biaya perolehan dengan LCNRV. Contohnya dari tabel tersebut, dalam persediaan beku, bayam cost-nya 80.000, sementara NRV-nya 120.000, maka yang diambil adalah 80.000. Untuk wortel, cost-nya 100.000, NRV-nya 110.000, maka yang diambil adalah 100.000 karena yang paling rendah. Begitu juga dengan persediaan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada penilaian per kelompok atau kelompok utama. Barangnya itu dikelompokkan dulu, misalnya pada contoh ada persediaan beku dan persediaan kalengan. Baru bandingkan totalnya. Dari tabel, kelompok beku total cost-nya adalah 230.000, sedangkan NRV-nya adalah 270.000, maka yang diambil adalah nilai yang paling rendah 230.000. Sementara untuk kelompok kalengan, cost-nya 185.000, LCNRV-nya 164.000, yang diambil adalah 164.000. Kemudian yang ketiga, penilaian total persediaan. Jadi semua barang dijumlahkan dulu baru dibandingkan. Total untuk biaya perolehannya sebesar 415.000, sementara untuk LCNRV-nya 434.000. Maka yang diambil adalah 415.000 dari biaya perolehan. Kemudian bagaimana mencatat nilai realisasi neto? Di sini ada 2 metode, yaitu COGS method dan juga loss method. Untuk COGS method, mendebit beban pokok penjualan untuk menurunkan nilai persediaan ke nilai realisasi neto. Sementara untuk loss method, mendebitkan akun kerugian untuk menurunkan nilai persediaan ke nilai realisasi neto. Nah, data dari tabel, beban pokok penjualan sebelum penyesuaian itu sebesar 108.000, persediaan akhir cost-nya 82.000, dan persediaan akhir NRV sebesar 70.000, maka penurunan nilainya adalah 12.000 dari 82.000 dikurangi 70.000. Kemudian untuk COGS method, penurunan nilai langsung dimasukkan ke beban pokok penjualan. Jadi jurnalnya beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 12.000. Kerugiannya tidak dipisah karena sudah masuk ke COGS. Kemudian untuk loss method, kerugian dicatat secara terpisah. Jadi jurnalnya
kerugian penurunan nilai persediaan pada persediaan sebesar 12.000 juga. Bisa dilihat pula perbandingan penyajian laporan laba rugi dari dua metode tadi. Oke, di sini selanjutnya ada use of an allowance. Jadi penggunaan akun cadangan atau allowance adalah konsep. Yang pertama itu perusahaan tidak langsung menurunkan akun persediaan. Lalu yang kedua, sebagai gantinya digunakan akun allowance to reduce inventory to net realizable value atau NRV. Nah, tujuannya itu agar laporan keuangan itu tetap menampilkan yang pertama ada harga perolehan atau cost, lalu nilai realisasi bersih atau NRV. Nah, jadi saat jurnal itu terjadi penurunan nilai, debit itu menjelaskan tentang kerugian penurunan persediaan, lalu kredit itu menjelaskan tentang cadangan penurunan persediaan. Contohnya pada di ilustrasi yang ada di gambar, kerugiannya itu sebesar 12.000. Jadi penyajian di laporan posisi keuangan yaitu persediaan atau kosnya 82.000 dikurangi dengan cadangannya 12.000 dan menghasilkan nilai air atau NRV sebesar 70.000. Oke, selanjutnya yaitu ada recovery of inventory loss. Jadi recovery of inventory loss itu adalah pemulihan kerugian persediaan dan konsepnya yaitu jika nilai pasar atau NRV itu naik kembali, maka kerugian itu bisa dipulihkan atau reversal. Namun maksimal itu hanya sebesar kerugian yang pernah diakui sebelumnya. Contohnya seperti jika NRV-nya itu naik dari 70.000 ke 74.000, maka pemulihannya yaitu naik sebesar 4.000. Nah, tujuan bagaimana? Jadi di debit itu cadangan persediaan dan kreditnya itu pemulihan kerugian persediaan. Lalu ada penyesuaian akun cadangan atau allowance adjustment. Jadi setiap periode itu saldo allowance itu harus disesuaikan agar persediaan tetap sesuai dengan NRV atau lower of cost or NRV. Nah, dampaknya ke laba yaitu jika NRV turun maka labanya ikut menurun. Nah, jika NRV itu naik maka labanya juga ikut meningkat. Nah, dampaknya terhadap laba atau net income yaitu harga turun sama dengan ada kerugian tambahan. Jika harga naik berarti ada pemulihan laba. Namun nilai persediaan itu tidak boleh melebihi harga perolehan awal. Oke, selanjutnya adalah evaluation of the LCNRV rule. Jadi evaluation of the LCNRV rule itu adalah evaluasi aturan LCNRV. Nah, apa sih itu? Jadi yang pertama itu ada pengakuan tidak konsisten antara rugi dan laba. Jadi kerugian penurunan nilai itu diakui pada saat terjadi atau sebelum penjualan. Lalu kenaikan nilai baru itu diakui saat barang dijual. Nah, akibatnya itu perlakuan jadi tidak seimbang dan bisa menyebabkan laba tidak mencerminkan kondisi pada sebenarnya. Lalu yang kedua itu ada menyebabkan ketidakkonsistenan antar periode. Jadi dalam 1 tahun itu persediaan bisa dinilai dengan cost, lalu tahun berikutnya baru bisa dinilai dengan NRV. Nah, akibatnya perbandingan laporan keuangan antar tahun itu jadi sulit dan konsistensi laporan menurun. Selanjutnya yang terakhir ada konservatif di neraca tapi belum tentu di laba rugi. Jadi pada neraca atau laporan posisi keuangan, persediaan dinilai lebih rendah atau konservatif. Tapi di laporan laba rugi pada saat rugi itu labanya turun. Nah, pada tahun berikutnya laba itu bisa naik tinggi atau tidak normal jika harga itu pulih. Jadi dampaknya itu ke laba bisa tidak stabil atau fluktuatif. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai Net Realizable Value atau NRV. NRV merupakan nilai estimasi penjualan dikurangi biaya penyelesaian dan penjualan. Secara umum, inventory dicatat menggunakan LCN NRV, yaitu nilai yang lebih rendah antara cost dan NRV. Tapi ada kondisi tertentu di mana perusahaan menggunakan NRV secara langsung. Misalnya ketika biaya sulit ditentukan, barang mudah dijual atau unitnya bersifat seragam. NRV biasa digunakan pada dua kondisi utama, yakni aset agrikultur dan commodity broker traders. Jenis aset agrikultur ada dua. Yang pertama adalah biological asset, yakni aset hidup seperti sapi atau tanaman, yang diukur menggunakan NRV setiap periode.
Yang kedua adalah agricultural produce, yakni hasil panen seperti susu atau buah yang diukur menggunakan NRV pada saat panen. Setelah dipanen, nilainya akan menjadi cost dan diperlakukan seperti inventory biasa. Nah, untuk memahami penerapan net realizable value, kita bisa lihat contoh dari Bancroft Dairy. Perusahaan ini membeli 420 sapi perah dengan nilai awal sebesar 460.000 euro. Selama bulan Januari, terjadi perubahan nilai pada sapi tersebut. Pertama, ada kenaikan nilai sebesar 35.000 euro. Ini terjadi karena pertumbuhan sapi dan juga perubahan harga pasar. Namun, ada juga penurunan nilai sebesar 1.200 euro akibat proses produksi, yaitu karena sapi diperas sehingga kapasitas produksinya berkurang. Jika kita hitung secara keseluruhan, nilai tercatat sapi meningkat sebesar 33.800 euro, sehingga nilai akhirnya menjadi 493.800 euro. Selain itu, selama bulan tersebut, perusahaan juga menghasilkan susu sebesar 36.000 euro. Susu ini langsung dicatat berdasarkan nilai realisasi bersih atau NRV pada saat dipanen. Hal penting di sini adalah perubahan nilai pada sapi diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan. Sedangkan hasil panen seperti susu setelah diakui dengan NRV akan diperlakukan sebagai inventory biasa. Slide ini saya akan menjelaskan relative standalone sales value dan purchases commitment. Keduanya dipakai dalam kondisi khusus, jadi tidak selalu digunakan di semua kasus. Pertama, kita membahas relative standalone sales value. Metode ini digunakan ketika perusahaan membeli beberapa aset sekaligus dalam satu harga atau yang disebut basket purchase. Masalahnya, setiap unit memiliki karakteristik yang berbeda, seperti ukuran, bentuk, atau kualitas. Jadi, jika biayanya dibagi rata, hasil tidak akan mencerminkan nilai yang sebenarnya. Karena itu, biaya dialokasikan berdasarkan proporsi nilai jual masing-masing unit, yang berarti unit yang nilai jualnya lebih tinggi akan mendapatkan alokasi biaya yang lebih besar. Supaya lebih jelas, terdapat contoh kasus, ada 3 jenis lot, yaitu A, B, dan C dengan jumlah dan harga jual yang berbeda-beda. Langkah pertama adalah menghitung total nilai jual, lalu menentukan proporsi masing-masing jenis lot terhadap total tersebut. Setelah itu, total biaya sebesar $1 juta dialokasikan sesuai proporsi tersebut, sehingga kita dapat biaya per lot yang berbeda-beda. Dari sini, perusahaan bisa menghitung cost of goods sold dan juga gross profit dengan lebih akurat. Berikutnya, mengenai purchase commitment. Ini adalah perjanjian perusahaan untuk membeli persediaan di masa depan. Biasanya untuk memastikan ketersediaan barang. Dalam kondisi normal, purchase commitment tidak langsung dicatat sebagai aset atau liabilitas karena transaksi belum terjadi dan masih bersifat kontrak. Tapi yang penting di sini adalah jika harga kontrak lebih tinggi dibanding harga pasar dan perusahaan diperkirakan akan rugi, maka kerugian tersebut harus langsung diakui. Jadi meskipun barangnya belum dibeli, perusahaan tetap mencatat kerugian dan juga liabilitas. Untuk memperjelas konsep purchase commitment, kita lihat contoh kasus dari Apres Paper AG. Perusahaan ini menandatangani kontrak untuk menebang kayu dengan harga 10 juta euro yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Namun pada akhir periode, yaitu 31 Desember 2002, harga pasar turun menjadi 7 juta euro. Artinya perusahaan memiliki kontrak yang nilainya lebih tinggi dibanding harga pasar saat ini, sehingga berpotensi mengalami kerugian. Oleh karena itu, perusahaan harus langsung mengakui kerugian sebesar 3 juta euro meskipun transaksi belum terjadi. Kerugian ini dicatat sebagai unrealized loss di laporan laba rugi dan juga diakui sebagai liability karena adanya kewajiban di masa depan. Ketika transaksi benar-benar dilakukan, perusahaan tetap membayar sesuai kontrak, yakni 10 juta euro. Namun karena sebelumnya sudah mengakui kerugian, maka nilai persediaan yang dicatat hanya sebesar nilai pasar, yaitu 7 juta euro. Sedangkan selisih 3 juta euro sebelumnya sudah dicatat sebagai liabilitas.
Jika sebelum transaksi terjadi harga mengalami pemulihan, misalnya kontrak diturunkan dari 10 juta menjadi 9 juta euro, maka perusahaan dapat mengurangi liabilitas yang sebelumnya diakui. Pengurangan tersebut akan diakui sebagai keuntungan pada periode tersebut. Namun jika saat realisasi harga pasar justru semakin turun lebih jauh, maka perusahaan harus mengakui tambahan kerugian dan mencatat persediaan berdasarkan metode LCNRV. Materi berikutnya yaitu metode laba kotor dalam estimasi persediaan, suatu ukuran pengganti untuk memperkirakan nilai persediaan. Metode ini bergantung pada 3 asumsi. Yang pertama, persediaan awal ditambah pembelian yang sama dengan total barang yang akan diperhitungkan. Kedua, barang yang tidak terjual harus tersedia. Ketiga, penjualan dikurangi dengan biaya perolehan, dikurangi dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian sama dengan persediaan akhir. Penerapan metode laba kotor. Di gambar tersebut terdapat contoh ilustrasi, yaitu Cetus memiliki persediaan awal 60.000 dan pembelian 200.000. Keduanya berdasarkan biaya perolehan. Penjualan berjumlah 280.000. Laba kotor atas harga jual yaitu 30%. Cetus menerapkan metode laba kotor sebagai berikut. Beginning inventory at cost atau persediaan awal pada biaya perolehan 60.000, pembelian 200.000, goods available, barang yang tersedia 260.000. Penjualan 280.000 dikurangi laba kotor 30% dari 280.000 yaitu 84.000. Penjualan pada biaya perolehan 196.000. Perkiraan persediaannya pada biaya perolehannya sebesar 64.000. Berikutnya yaitu perhitungan persentase laba kotor. Di gambar tersebut terdapat contoh ilustrasi, yaitu pada ilustrasi sebelumnya laba kotor telah disebutkan. Pertanyaannya, dari manakah Cetus mendapatkan angka 30% tersebut? Nah, untuk mengetahui cara menghitung persentase laba kotor, asumsikan bahwa sebuah item berharga 15 dan dijual dengan harga 20, atau laba kotor sebesar 5. Nah, caranya markup dibagi dengan retail, yaitu 5 dibagi 20 sama dengan 25% dari retail atau penjualan. Kemudian markup dibagi cost atau biaya perolehan, yaitu 5 dibagi 15 sama dengan 1/3 dari cost atau biaya perolehan. Berikutnya, rumus yang berkaitan dengan laba kotor. Yang pertama, laba kotor pada harga penjualan atau gross profit on selling price sama dengan markup persentase pada biaya perolehan dibagi 100% ditambah markup persentase pada biaya perolehan. Yang kedua, markup persentase pada biaya perolehan atau percentage markup on cost sama dengan laba kotor pada harga penjualan dibagi 100% dikurangi laba kotor pada harga penjualan. Penerapan rumus dalam laba kotor. Jika laba kotor pada selling price atau harga penjualan sebesar 20%, maka jika kita ingin mengetahui laba kotor pada biaya perolehan, caranya yaitu 0,20 dibagi 1,00 dikurang 0,20. Hasilnya yaitu 25%. Dan ketika laba kotor pada harga penjualan sebesar 25%, maka laba kotor berdasarkan biaya perolehan 1/3%. Caranya yaitu 0,25 dibagi 1,00 dikurang 0,25. Begitupun sebaliknya. Jika yang diketahui yaitu laba kotor pada biaya perolehan sebesar 25%, maka laba kotor berdasarkan harga penjualan yaitu caranya 0,25 dibagi 1,00 ditambah 0,25 yaitu hasilnya 20%. Dan ketika yang diketahui laba kotor pada biaya perolehannya sebesar 50%, maka laba kotor pada harga penjualannya yaitu 1/3%. Caranya yaitu 0,50 dibagi 1,00 ditambah 0,50.
Berikutnya, evaluasi metode laba kotor. Kekurangannya yaitu memberikan perkiraan persediaan akhir, menggunakan persentase masa lalu dalam perhitungan, tingkat laba kotor umum mungkin tidak representatif, dan biasanya tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya memberikan perkiraan. IFRS mensyaratkan inventaris fisik sebagai verifikasi tambahan atas inventaris yang tercantum dalam catatan. Saya Noah Hadiatun Nabila dengan NPM akhir 0113. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Retail Inventory Method, yaitu sebuah cara untuk mengestimasi nilai persediaan akhir dengan menggunakan harga jual sebagai dasar, yang kemudian akan dikonversi menjadi harga perolehan. Nah, metode identifikasi spesifik itu bisa digunakan, tetapi hanya untuk barang-barang tertentu yang bernilai besar atau tidak memiliki banyak jenisnya. Contohnya seperti mobil atau piano. Nah, ketika kita menghitung persediaan yang jumlahnya terlalu banyak dan beragam, maka akan sulit jika dilakukan dengan menggunakan metode identifikasi spesifik. Contohnya seperti supermarket besar, seperti Carrefour dan Debenhams. Jadi, jika menggunakan metode identifikasi spesifik, maka akan terlalu rumit untuk melacak biaya setiap barang yang dijual, dan hal tersebut sangat tidak praktis. Nah, jadi solusinya akan digunakan metode persediaan retail, yaitu menghitung persediaan berdasarkan harga jual yang nantinya akan dikonversi ke harga pokok. Metode ini memang umum digunakan dan diakui oleh otoritas pajak serta profesi akuntansi. Nah, cara kerjanya sendiri, yang pertama yaitu dengan menghitung total barang yang tersedia untuk dijual dalam harga pokok dan harga jual. Kemudian dikurangi dengan penjualan dari total harga jual, yang hasilnya adalah perkiraan persediaan akhir dalam harga jual. Kemudian hitung rasio biaya terhadap harga jual, cost to retail ratio, yaitu total biaya dibagi total harga jual. Dan yang terakhir yaitu kalikan persediaan akhir dengan rasio tersebut untuk mendapatkan persediaan akhir dalam harga pokok. Nah, metode ini memang memudahkan perusahaan memperkirakan persediaan tanpa harus menghitung fisik secara detail. Namun, perusahaan itu tetap perlu melakukan pengecekan fisik secara berkala untuk menghindari kesalahan, terutama karena resiko kehilangan atau kerusakan barang. Kemudian, pada slide selanjutnya yaitu metode persediaan retail itu memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu metode konvensional berdasarkan LCNRV dan metode biaya. Kedua metode ini sama-sama diakui dan diperbolehkan oleh otoritas pajak, asosiasi retail, dan profesi akuntansi. Nah, kelebihan metode ini adalah perusahaan dapat memperkirakan jumlah persediaan tanpa harus menghitung secara fisik, tetapi tetap dilakukan perhitungan fisik secara berkala untuk menghindari kesalahan seperti pencatatan persediaan yang terlalu tinggi, terutama karena resiko kehilangan barang akibat pencurian dan kerusakan cukup tinggi. Keuntungan lainnya, metode ini dapat mempercepat proses stock of name. Jadi saat perhitungan fisik, tim hanya perlu mencatat harga jual barang tanpa harus mencari harga pokoknya satu persatu hingga lebih hemat waktu dan biaya. Metode ini juga sangat berguna untuk laporan sementara karena hasilnya cepat dan cukup akurat. Kemudian sebagai penilaian kerugian oleh asuransi, misalnya saat terjadi kebakaran atau banjir. Selain itu, metode ini juga berfungsi sebagai alat kontrol. Jika ada perbedaan antara hasil metode retail dan hasil hitung fisik di akhir tahun, perusahaan harus menjelaskannya. Pada ilustrasi 9.17, bahwasanya metode persediaan retail, angka pada kolom harga ecer itu awalnya dianggap sebagai harga jual asli, belum ada perubahan harga. Namun pada praktiknya harga sering berubah karena kondisi pasar. Jadi dalam retail ada beberapa istilah penting. Yang pertama yaitu ada markup.
yaitu kenaikan harga dari harga jual awal. Kemudian markup cancellation, yaitu penurunan harga dari harga yang sebelumnya sudah dinaikkan. Kemudian ada markdown, yaitu penurunan harga dari harga jual awal, misalnya karena diskon, kemudian barang rusak atau persaingan. Kemudian ada markdown cancellation, yaitu kenaikan harga kembali setelah sebelumnya diturunkan. Nah, pembatalan markup atau markdown ini tidak boleh melebihi jumlah awalnya. Contohnya seperti sebuah toko membeli 100 kemeja dengan harga 15 euro per pieces, lalu dijual dengan harga 30 euro. Nah, harga dinaikkan dari 5 euro menjadi 35 euro, yaitu markup sebesar 5 euro. Karena terlalu mahal, harga diturunkan menjadi 32 euro. Terjadi markup cancellation sebesar 3 euro. Kemudian sebulan kemudian harga diturunkan lagi menjadi 23 euro. Total markdown adalah 7 euro. Jika harga naik lagi menjadi 24 euro, maka terjadi markdown cancellation sebesar 1 euro. Nah, dalam metode persediaan retail, perusahaan menggunakan konsep markup dan markdown untuk menentukan nilai persediaan akhir yang tepat. Agar hasilnya akurat, perusahaan harus memperlakukan dengan benar markup, pembatalan markup, kemudian markdown, dan pembatalan markdown. Perusahaan bisa menghitung persediaan akhir dengan dua pendekatan. Yang pertama yaitu asumsi A, dengan cara menghitung rasio biaya setelah penambahan harga dan pembatalan penambahan harga tapi sebelum diskon. Kemudian ada asumsi B, dengan menghitung rasio biaya setelah kenaikan dan penurunan harga dan pembatalan. Dalam metode persediaan retail, perhitungan bisa menjadi lebih kompleks karena adanya beberapa komponen tambahan seperti biaya pengiriman, retur, dan diskon. Perlakuannya adalah sebagai berikut. Biaya pengiriman atau freight-in dianggap sebagai bagian dari biaya pembelian. Kemudian retur pembelian mengurangi nilai pembelian baik pada harga pokok maupun harga eceran. Kemudian diskon dan potongan pembelian itu mengurangi biaya pembelian. Nah, secara umum semua komponen yang memengaruhi kolom biaya diperlakukan sama seperti dalam perhitungan biaya barang tersedia untuk dijual. Untuk penjualan sendiri, retur dan potongan penjualan mengurangi penjualan dan diskon penjualan tidak dicatat jika penjualan sudah dicatat secara bruto. Hal ini penting dikarenakan jika diskon penjualan tetap dimasukkan, maka nilai persediaan akhir dalam harga ecer bisa menjadi terlalu tinggi. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Chandra Nitias dengan MM akhir 019. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan tentang penyajian persediaan. Nah, di dalam bagian ini kita tuh membahas bagaimana sih persediaan ini tuh disajikan dalam laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu juga memiliki standar akuntansi, yaitu perusahaan itu harus wajib mengungkapkan beberapa informasi penting nih terkait persediaan. Ada beberapa. Untuk yang pertama, si perusahaan itu harus menjelaskan kebijakan akuntannya itu dia memakai metode apa gitu. Bisa pakai FIFO atau average. Yang kedua, perusahaan itu harus menyajikan sejumlah total persediaan gitu, serta rincian seperti kayak bahan baku, barang dalam proses, dan juga bahan jadi. Yang ketiga, jika ada persediaan yang dinilai dia tuh menggunakan net revenue value gitu ya, maka jumlah tersebut juga harus diungkapkan. Keempat, si perusahaan itu juga harus mencantumkan jumlah persediaan yang diakui sebagai beban, yaitu cost of goods sold atau COGS selama periode berjalan. Yang kelima,
jika terjadi penurunan persediaan atau breakdown gitu, maka jumlahnya harus tetap dilaporkan. Begitu pula kalau ada pemulihan persediaan gitu, pemulihan nilai persediaan itu juga masih harus tetap dilaporkan dan dijelaskan. Dijelaskannya itu kayak penyebab terjadinya pemulihan nilai tersebut tuh apa gitu. Terus untuk yang terakhir itu jika persediaan dijadikan jaminan atas kewajiban, maka hal tersebut juga wajib diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, informasi yang saya jelaskan tadi itu biasanya disajikan di laporan posisi keuangan atau dicatat atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis persediaan gitu ya. Nah, untuk persediaan sendiri itu dia tuh memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan. Nah, sehingga dia tuh perlu yang namanya harus dikelola dengan baik gitu. Namun, pengelolaan persediaan itu juga memiliki tantangan. Jika si persediaan itu terlalu banyak gitu ya, perusahaan itu akan menanggung biaya yang cukup tinggi, seperti kayak biaya penyimpanan yang tinggi, terus resiko kerusakan dan juga usang. Itu biasanya sering terjadi juga. Nah, sebaliknya, jika persediaan itu terlalu sedikit, si perusahaan akan mengalami yang namanya kehabisan stok, yang menyebabkan dia tuh kehilangan penjualan. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu harus mencari yang namanya keseimbangan gitu untuk si persediaan ini. Nah, untuk membantu analisis nih mana yang seimbang tuh angkanya seberapa gitu ya. Itu ada yang namanya rasio keuangan gitu. Nah, dia tuh ada dua. Yang pertama ada inventory turnover atau perputaran persediaan. Rasio ini tuh menunjukkan seberapa sering persediaan ini terjual dalam satu periode. Dan di PPT sudah ada rumusnya, bisa dibaca. Nah, dia itu memiliki arti nih bahwa jika si perputaran ini semakin tinggi, berarti si persediaan itu lebih cepat terjual dan juga menunjukkan efisiensi yang baik. Nah, jika sebaliknya nih, jika si perputaran ini tuh terlalu rendah gitu ya, dia itu menandakan bahwa penumpukan barang atau penjualan itu lambat gitu. Jadi kayak sebaliknya gitu ya. Yang kedua ini ada rasio average day to sell inventory. Nah, dia itu atau rata-rata hari untuk penjualan si persediaan gitu. Nah, rasio ini tuh menunjukkan seberapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk menjual si persediaan ini gitu ya. Nah, rumusnya ada di PPT. Nah, dia tuh memiliki arti nih bahwa semakin kecil jumlah hari berarti persediaan itu lebih cepat terjual. Nah, jika sebaliknya nih, jika jumlah harinya tuh besar gitu ya, dia tuh memiliki arti bisa menjadi indeksi adanya masalah dalam penjualan atau manajemen persediaan gitu. Jadi kesimpulannya itu kayak analisis persediaan itu sangat penting untuk menilai efisiensi operasional dan juga likuiditas si perusahaan. Nah, penyajian persediaan itu bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan dalam laporan keuangan. Sedangkan kalau analisis persediaan, dia tuh membantu manajemen dan juga investor dalam menilai kinerja perusahaan. Saya Rici Setiawati dengan NPM 250-130-137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal dan juga pembahasannya. Untuk soalnya, Regal Company menggunakan metode LCNRV berdasarkan basis per item dalam menentukan harga item persediaannya. Persediaan pada 31 Desember 2022 terdiri dari produk D, E, F, G, H, dan I. Data relevan per unit untuk produk-produk tersebut disajikan di dalam sebuah tabel. Instruksi. Dengan menggunakan LCNRV, tentukan nilai unit yang tepat untuk tujuan pelaporan laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2022 untuk setiap item persediaan yang ada di tabel di atas.
Berdasarkan standar IFRS yang dijelaskan oleh KISO, persediaan harus dinilai pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto, atau biasanya itu bisa disebut sebagai NRV. Nah, di pembahasan itu dicantumkan ada data dari soal. Kemudian ada rumus perhitungan NRV, yang rumusnya itu estimasi harga jual dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan biaya penjualan. Nah, berikut adalah tabel analisis untuk menentukan nilai unit yang akan dilaporkan. Kita memiliki 6 item, D, E, F, G, H, dan juga I. Kemudian ada kolom biaya. Kolom biaya ini biayanya diperoleh dari data soal. Kemudian kolom harga jual. Kolom harga jual itu nilainya juga diperoleh dari data dari soal. Dan untuk biaya penyelesaian dan penjualan ini itu penambahan. Contohnya itu seperti pada item D. Item D itu biaya penyelesaiannya itu kan 30. Kemudian biaya penjualannya itu kan 10. Nah, 30 ditambah 10 itu menghasilkan nilai 40. Begitupun juga untuk item E, F, G, H, dan juga I. Nah, untuk NRV ini itu harga jual dikurangi biaya penyelesaian dan penjualan. Misal, item D harga jualnya kan 120. Nah, itu dikurangi dengan biaya penyelesaian dan penjualannya yang senilai 40. Jadi 120 dikurangi 40 itu menghasilkan nilai 80. Begitu juga untuk kolom E. Kolom E harga jualnya kan 110. 110 dikurangi 48 hasilnya 62 dan begitu pun seterusnya untuk item F, G, H, dan juga I. Nah, sekarang kita lanjut ke LCNRV. LCNRV itu kita membandingkan cost dengan NRV. Lalu kita memilih angka yang paling rendah untuk dicantumkan di laporan posisi keuangan. Seperti pada item D. Perbandingan antara biaya dan NRV itu lebih rendah di biaya. Maka yang kita cantumkan itu adalah senilai 75. Senilai dengan nilai biaya. Nah, untuk item E antara biaya dan NRV itu ada 80 dan 62. Maka nilai yang kita cantumkan itu adalah nilai yang terendah, yaitu nilai yang dari NRV senilai 62. Begitu juga pada item F, G, H, dan juga I. Sehingga di sini itu diperoleh nilai LCNRV dari D itu adalah 75, E 62, kemudian F itu 60, G senilai 35, kemudian H senilai 50, dan I senilai 36.